Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa bertemu lagi bersama saya Novita Sinta dalam acara Mutiara Parlemen. Pemirsa, bulan Ramadan tentunya bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena selain bulan yang penuh dengan pahala dan juga kebaikan, bulan Ramadan adalah momentum yang tepat untuk menjalin silaturahmi ataupun persaudaraan. Nah, tentunya dengan persaudaraan yang sudah terjalin akan memperkuat bangsa kita. Kita bakal tanya orang-orang kira-kira di bulan Ramadan ini masih suka silaturahmi nggak ya? Terus ikuti saya pemirsa. Selamat siang Bu, boleh ngobrol nggak Bu? Kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Ranti. Ibu Ranti, saya mau tanya nih, kalau di bulan Ramadan suka jamaah ke masjid nggak Bu? Insya Allah ya, pasti. Nah ini selain mendapatkan pahala, apalagi Bu manfaat yang sudah dirasakan? Ngajarin anak-anak ya yang pertama. Soalnya anak-anak kan perlu diajarin, dicontohin sama kita untuk ke masjid ya, agamanya. Biar akhlaknya bagus. Nah ini kalau misalkan ke masjid, kan ketemu banyak orang itu Bu, jamaah, tadarus, ketemu banyak orang. Setuju nggak sih Bu kalau misalkan ke masjid berjamaah gitu menjalin silaturahmi? Iya, soalnya anak-anak juga ketemu teman-teman sekolahnya, ketemu ibu gurunya. Kita juga yang nggak pernah ketemu tetangga kan jadinya. Berarti secara nggak langsung Ramadan bisa memperkuat persaudaraan kita kan Bu? Iya dong, pasti setuju. Oke Bu, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Dia boleh ngobrol nggak? Boleh, nama saya Nur Aziza. Nur Aziza, saya mau tanya nih, kalau bulan Ramadan suka jamaah ke masjid nggak? Suka sekalian bareng teman-teman sholat berjamaah di masjid. Nah ini kalau jamaah ke masjid, selain mendapatkan pahala ada manfaat lain nggak? Manfaatnya bisa ketemu orang banyak, terus bisa silaturahmi sama yang lain. Berarti setuju dong kalau bulan Ramadan ini bisa memperkuat persaudaraan kita? Ya setuju banget. Soalnya kita di situ kan ketemu kayak banyak orang, terus bisa ngobrol-ngobrol sambil tadarusan gitu. Oke, makasih banyak ya buat waktunya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak boleh ngobrol nggak Mbak? Boleh. Namanya siapa Mbak? Aku Putri. Mbak Putri, saya mau nanya nih, kalau di bulan Ramadan suka jamaah ke masjid nggak Mbak? Kalau pas lagi sempet, kalau pas lagi nggak pulang malam disempet-sempetin jamaah. Nah ini manfaatnya kan tentu dapat pahala. Nah ada manfaat lain nggak Mbak yang dirasakan dengan jamaah ke masjid? Kalau jemaah ke masjid biasanya aku rasain tuh menambah teman. Biasanya kita dapat kenalan baru, walaupun hanya sambil ngobrol ini apa gitu kan, sambil ngobrol sambil dengar ceramah. Terus ya lebih akrab aja sih dengan, biasa kan bareng keluarga kalau aku gitu. Jadi lebih sering kumpul keluarga aja sih jadinya. Berarti setuju banget dong kalau misalkan Ramadan ini bisa memperkuat ukhuwah ataupun persaudaraan kita? Setuju banget, karena kan kalau kita jamaah itu kan, masjid itu kan rame banget. Terus ya itu tadi bisa banyak nambah temen, banyak kenalan baru, dan teman ke teman kenal satu, teman ke teman kenal satu. Jadi kita bisa ramean, seru-seru banget aja sih, seru-seruan. Oke Mbak, terima kasih banyak untuk waktu ngobrolnya. Makasih, Assalamualaikum. Pemirsa, kita sudah mendengar jawaban dari beberapa orang yang tadi sudah kita tanya. Bener gak sih kalau bulan Ramadan adalah momentum yang pas untuk memperkuat kebangsaan? Yuk kita saksikan tausiah dari anggota DPR berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para pemirsa Mutiara Parlemen yang insya Allah mendapat rahmat dan barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu. Karena salah satu hikmah Ramadan adalah bagaimana insan pengamal puasa mampu memperkuat rasa ukhuwah, rasa persaudaraan, baik sesama agama yang kita sebut dengan ukhuwah Islamiyah,
maupun sebagai sesama warga bangsa dalam konteks memperkuat ukhuwah watoniyah, bahkan seantara dunia dengan memperkuat ukhuwah insaniyah. Kita dituntut untuk peka sosial, kita dituntut untuk kesetaraan sosial sebagai sesama warga bangsa, saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling hormat menghormati, saling menghargai di antara kita semua. Baik yang sedang melakukan puasa tentu mendapat kehormatan dari orang-orang yang tidak berpuasa. Sebaliknya juga kita juga menghormati orang yang tidak berpuasa dengan cara-cara tradisi kebangsaan kita. Bagi pengamal ibadah saum itu akan mendapatkan hikmah yang luar biasa. Salah satu hikmahnya adalah mengasah rasa toleransi kita, rasa saling menghargai, dan tentu saja kita juga harus menjaga lidah kita, ucapan kita yang dapat mengganggu, melukai sesama warga bangsa kita. Kita tidak boleh mengujar kebencian kepada warga yang lainnya, kepada tetangga, kepada warga bangsa yang lainnya, meskipun berbeda agama. Semangat kita adalah bagaimana kita memupuk kesadaran bersama, komitmen bersama untuk meningkatkan ukhuwah watoniyah, ukhuwah kebangsaan kita, rasa kebangsaan kita yang justru menjadi modal dasar ketika para pendahulu kita memerdekakan bangsa ini. Dan insya Allah dengan semangat persaudaraan, dengan semangat persatuan dan kesatuan, insya Allah Indonesia akan lebih maju, akan lebih bermaslahat, dan akan membawa kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa ini. Para pengamal ibadah puasa itu dituntut untuk bisa menahan, bukan menahan badannya saja, menahan lapar, menahan haus, tapi menahan dari ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang dapat melukai, mengganggu ketentraman orang lain, baik yang sedang berpuasa maupun yang berbeda agama. Karena itu akan sangat mempengaruhi bagaimana sifat persaudaraan kita, sifat ukhuwah Islamiyah kita. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan bahwa seorang mukmin ini adalah bersaudara. Innamal mu'minuna ihwatun. Jadi semua mukmin adalah bersaudara, dan kita sendiri sebagai sama warga bangsa adalah saudara kita sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami proses sejarah panjang. Bagaimana perpecahan ini hanya menyengsarakan masyarakat dan bangsa kita. Tetapi dengan modal persatuan dan kesatuan, alhamdulillah para pendahulu kita mampu mempersatukan bangsa ini dan sekaligus mampu memerdekakan bangsa ini. Dan insya Allah ke depan tentu dengan modal rasa ukhuwah sebagai akar dari rasa kebangsaan kita, kita akan mengalami kemajuan yang membawa kemaslahatan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia yang kita cintai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.